Hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya seperti juga aset-aset yang lain. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu pengakuan dan penghargaan kepada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual, hasil olah pikir, skill, dan keahlian tertentu. Tentu ini akan mempunyai dampak secara sosial dan dampak secara ekonomis kepada pemegang sertifikat merek serta perlindungan hukumnya. Ada 7 hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta. Kedua, merek dan indikasi geografis. Yang ketiga, paten. Yang keempat, desain industri. Yang kelima, rahasia dagang. Keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang 7 yang terakhir adalah perlindungan varietas tanaman. Nah, apa yang menjadi dasar hukum terkait terhadap hak kekayaan intelektual di sini? Tentu pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu merupakan suatu hal yang mendasarinya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dan dimensi tertentu. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa yang sejenisnya. Nah, saudara sekalian, bagaimana atas kepemilikan sah atas suatu merek itu sendiri? Yang pertama, bagaimana pemilik yang sah suatu merek secara yuridis atau berdasarkan undang-undang didasarkan pada sistem atau prinsip konstitusi. Nah, saudara sekalian, bagaimana bila terjadi suatu sengketa merek dapat berimplikasi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 sampai 103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Siapapun yang merasa dirugikan hak dapat melaporkan pidana sesuai tindak pidana ekonomi, sesuai dengan ketentuan pidana pasal 100 sampai 103. Bila mana ada suatu masalah hukum, pasal 101 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain atau barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 2, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada pasal 102, setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan paling lama kurungan 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pada pasal 103, tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 100 sampai 102 merupakan delik aduan. Nah, saudara sekalian, sahabat saya semuanya, lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang beritikat baik tetapi tidak didaftarkan di dalam DJKI? Jangan kemana-mana, tetap saksikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sadar hukum. Pemberitaan tentang sebuah perusahaan yang menggugat perusahaan merger Gojek dan Tokopedia yang sudah bergabung menjadi sebuah perusahaan baru yang bernama Goto. Jadi ada perusahaan yang memiliki produk yang telah terdaftar dengan nama Goto, yang bernama perusahaan PT Terbit Financial Technology menggugat perusahaan merger Goto yang merupakan perusahaan gabungan dari dua startup besar di Indonesia ya. Perusahaan Terbit Financial Technology ini mengklaim bahwa penggunaan nama Goto telah digunakan sebagai salah satu produk yang mereka punya terdaftar sebagai sebuah nama produk milik perusahaan mereka yang menyediakan layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet. Kemudian perusahaan ini melaporkan Goto yang telah merger ini tadi, Gojek dan Tokopedia, karena dianggap atau diduga melanggar Undang-Undang Merek, terutama yang diatur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Sebelum kita menentukan apakah Gotonya Gojek dan Tokopedia ini dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek, mari kita lihat konsep merek dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Yang disebut sebagai merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Kemudian di pasal 21-nya ditentukan permohonan merek. Jadi apabila ada seseorang atau badan hukum dalam bentuk perusahaan mau mendaftarkan mereknya, tapi apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar atau merek tersebut sudah terkenal, atau misalnya berkenaan dengan indikasi geografis terdaftar, maka negara dalam hal ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM harus menolak permohonan pendaftaran tersebut. Jadi khusus tentang perkara di bidang kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya merek, gugatannya harus diajukan ke pengadilan khusus yang disebut pengadilan niaga. Terkait penggunaan nama Goto oleh perusahaan merger Gojek dan Tokopedia, apabila misalnya Goto milik Gojek dan Tokopedia ini didaftarkan ke negara, dalam hal ini di Kementerian Hukum dan HAM, maka bisa saja penggunaan nama Goto ini tertolak, karena dari segi penulisan maupun dari segi pelafalan atau penyebutan sangat sama ya. Yang berbeda hanya huruf besar dan huruf kecilnya saja. Apabila Gojek dan Tokopedia ingin mendaftarkan penggunaan nama perusahaan, kemudian penggunaan nama sebagai merek, itu akan sangat sulit saya pikir, karena Undang-Undang Merek kita jelas tadi prinsipnya atau sifatnya dia konstitutif dalam artian harus terdaftar terlebih dahulu. Sementara yang mendaftarkan terlebih dahulu penggunaan merek Goto ini adalah perusahaan Terbit Financial Technology tadi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.